Oke, selamat datang di pelajaran kimia. Yuk belajar kimia. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai tata nama senyawa. Oke, anak-anak bisa lihat di slide. Kenapa kita mesti belajar tata nama senyawa? Oke, itu sangat penting. Bayangkan saja, misalnya ini ada dua senyawa yang jika misalnya kalau tidak ada nama, ya kita bingung, ya. Nah, oleh sebab itu mesti ada tata nama senyawa biar diketahui nama senyawa tersebut. Kayak misalnya alkohol itu memiliki rumus kimia C2H5OH, sedangkan air yaitu adalah H2O. Oke. Selanjutnya kita akan belajar di sini kita bisa lihat senyawa kimia itu dibagi, ada senyawa anorganik, kemudian ada senyawa organik. Senyawa anorganik dibagi menjadi senyawa biner kovalen, biner ionik, dan poliatom. Di sini maksudnya biner itu adalah dua, poliatom itu adalah banyak. Oke, mengingatkan kembali, kovalen itu apa? Kovalen itu antara non-logam dengan non-logam. Sedangkan ionik itu antara non-logam dengan logam. Senyawa biner kovalen, senyawa yang tersusun dari unsur non-logam dengan non-logam. Jadi situ disajikan tabel periodik unsur kimia. Kalian bisa lihat golongan non-logam itu cenderung 3 ke atas. Oke. Kemudian untuk penamaan senyawa biner kovalen, ingat biner itu adalah 2, ya. Kovalen menentukan unsur dari jumlah atom unsur, jumlah dinyatakan dengan bahasa Yunani. Oke, di tabel itu bisa dilihat. Contohnya misalnya mono itu 1 sampai 10 itu adalah deka. Oke. Untuk penamaan, unsur yang di depan diberi nama sesuai nama unsurnya, unsur yang di belakang diberi akhiran ida, kemudian menggabungkan nama unsur, jumlah atom, dan nama unsur. Di situ contohnya kalian bisa lihat N2O2, N sendiri itu nitrogen, O itu oksida, dan ketika mereka sudah berikatan jadilah namanya dinitrogen tetraoksida. N dan O itu sama-sama non-logam, ya. Oke, selanjutnya senyawa biner ionik. Ingat, ionik itu terjadi antara non-logam dengan logam. Oke, jadi di sini senyawa yang tersusun dari unsur logam sebagai kation dan non-logam sebagai anion. Oke, disajikan juga tabel periodik unsur kimia. Di situ bisa dilihat golongan 1, golongan 2 itu cenderung logam, sedangkan golongan di atas 3 itu cenderung non-logam. Oke. Ini ada contoh beberapa nama-nama kation bisa diperhatikan. Contohnya misalnya aluminium itu Al3+, oke, dan seterusnya. Kemudian berikut nama-nama anion. Bisa diperhatikan. Ini contohnya OH min itu hidroksida. Oke, selanjutnya aturan penamaan senyawa biner ionik.
sebenarnya penamaannya tidak berbeda jauh dengan sebelumnya, sama seperti pertama kali, yaitu menentukan nama logam sebagai kation, kemudian menentukan nama logam sebagai anion. Masih ingat kation apa? Kation sendiri itu ion yang bermuatan positif, sedangkan anion sendiri itu adalah ion yang bermuatan negatif. Diingat. Kemudian selanjutnya menggabungkan nama kation dan anion. Oke, contohnya di sini adalah MgCl2. Mg masih ingat? Itu adalah magnesium. Cl adalah klorida. Dan ketika mereka bergabung MgCl, terbentuklah MgCl2 dan namanya adalah magnesium klorida. Oke, selanjutnya, jika logam atau kation mempunyai lebih dari satu bilangan oksidasi, maka bilangan oksidasi tersebut ditulis dengan angka Romawi. Masih ingat bilangan oksidasi? Oke, pelajaran sebelumnya sudah diberitahu itu bilangan oksidasi itu seperti apa. Oke, di sini saya beri dua contoh. Maaf, satu contoh. Besi FeO dan F2O3. Bisa diamati di situ ketika FeO diuraikan terbentuklah Fe2+ plus O2-. Kemudian Fe2O3 diuraikan jadilah 2Fe3+ plus 3O2-. Oke. Di sini kalian boleh perhatikan ini 2+, kemudian ini 3+. Nah, bagaimana penamaannya? Oke, tadi dibilang jika memiliki lebih daripada satu bilangan oksidasi, maka bilangan oksidasi tersebut ditulis dengan angka Romawi. Oke, jadi yang FeO penamaannya adalah besi 2 oksida, kemudian yang Fe2O3 adalah besi 3 oksida. Apakah sudah mengerti? Saya berharap kalian mengerti. Oke, selanjutnya untuk senyawa poliatom. Poliatom, ya, di sini dimaksudkan senyawa yang terdiri dari kation dan anion yang salah satunya atau keduanya merupakan ion poliatom. Nah, aturan penamaan seperti apa? Oke, pertama mesti menentukan kation, kemudian menentukan anion. Selanjutnya menggabungkan nama kation dan anion. Oke ya. Bisa diperhatikan di slide. Oke. Selanjutnya, berikut nama ion poliatom. Jadi ion poliatom itu ada yang bermuatan positif dan ada juga yang bermuatan negatif. Di sini contohnya NH4+, ini yang kation bermuatan positif. OH- yang bermuatan negatif. Oke, bisa dicek. Di sini ada beberapa contoh. Oke. Kebetulan di sini yang saya beri contoh itu kebanyakan yang min. Ya, yang bermuatan negatif. Dan memang untuk ion poliatom itu ya kebanyakan itu yang bermuatan negatif. Ya. Oke, contohnya di sini Na2SO4 dan Na2SO3. Oke, Na2SO3, Na2SO4. Nah, penamaannya seperti apa? Oke, meskipun dengan unsur yang sama, tetapi namanya ternyata berbeda. Oke. SO3 kalian perhatikan di sini SO3 2- itu adalah sulfit. SO4 itu adalah sulfat. Oke, kita cari ini adalah sulfat. Oke. Jadi
Na2SO3 itu natrium sulfida, Na2SO4 itu natrium sulfat. Oke. Silakan nanti boleh diperhatikan lagi. Di sini dilengkapi dengan nama ion. Oke. Selanjutnya, penulisan anion poliatom diberi tanda kurung. Nih contohnya kalau yang ion, yang anion ya. Oke. Ca2+ bergabung dengan OH-, maka terbentuklah Ca1OH2 kali. Oke, satunya tidak perlu ditulis sehingga terbentuklah CaOH2 kali. Oke, di sini. Oke ya. 2 ini menunjukkan jumlah OH. Oke, jadi CaOH2 kali. Sekian penjelasan mengenai tata nama senyawa kimia. Saya berharap ini boleh menambah pengetahuan bagi anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.